Pernahkah kamu diam tapi orang justru salah paham? Dikira kamu lemah, nggak punya pendirian atau takut. Padahal di dalam diammu, ada ribuan kata yang sengaja tidak kau ucapkan. Bukan karena kamu tidak tahu harus bicara apa, tapi karena kamu sadar, tidak semua layak mendapatkan jawaban. Sekarang, kita hidup di zaman di mana semua orang ingin bicara. Semua ingin didengar, semua ingin terlihat benar, semua ingin menang dalam percakapan. Media sosial membuat kita merasa harus cepat merespons, harus punya opini, harus ikut bicara agar tidak dianggap diam, seolah diam itu salah. Tapi di sisi lain, semakin banyak orang yang bicara, semakin sedikit yang benar-benar mengerti. Dan di tengah kebisingan itu muncul satu kekuatan yang jarang dimiliki orang modern. Kemampuan untuk diam dengan sadar. Orang sering mengira diam itu tanda menyerah. Padahal diam yang sesungguhnya bukan tentang menahan diri berbicara, tetapi menguasai diri sendiri sebelum berbicara. Beda tipis tapi jaraknya jauh. Orang yang diam karena takut dianggap salah, ia lemah. Tapi orang yang diam karena tahu kapan harus bicara, ia bijak. Diam bukan pelarian. Diam adalah keputusan. Sebuah tindakan aktif yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Coba bayangkan dua orang sedang bertengkar. Yang satu terus berbicara, emosinya meluap, ingin membuktikan diri. Yang satu lagi hanya menatap, tenang, mendengarkan tanpa bereaksi. Siapa yang lebih kuat? Yang suaranya paling keras? Atau yang tetap tenang meski diserang kata-kata? Kita sering lupa, kekuatan bukan selalu tentang menguasai orang lain. Terkadang kekuatan sejati adalah menguasai diri sendiri di saat orang lain kehilangan kendali, dan itu hanya bisa dilakukan lewat diam yang sadar. Makna diam sering disalahpahami. Banyak orang mengira diam itu tidak melakukan apa-apa, padahal diam bisa jadi bentuk komunikasi paling tajam karena ia berbicara tanpa suara, tapi pesannya sampai ke hati. Diam bisa jadi tameng, bisa jadi senjata, bisa juga jadi cermin, tergantung niat dan kesadaran yang ada di baliknya. Ada diam karena takut, ada diam karena sabar, dan ada diam karena paham. Yang pertama membuatmu tertindas, yang kedua melatih jiwamu, dan yang ketiga membuatmu disegani. Kita semua pernah mengalami momen di mana diam adalah satu-satunya pilihan yang bisa menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar. Saat marah, saat disakiti, saat ingin membuktikan sesuatu tapi tahu bahwa reaksi kita justru akan memperburuk keadaan. Dalam situasi seperti itu, diam bukan kelemahan tapi kendali tingkat tinggi. Karena pada dasarnya orang yang mampu diam di saat emosinya memuncak sedang berada di puncak penguasaan dirinya sendiri. Dan itulah titik tertinggi dari kekuatan manusia. Bukan mengalahkan orang lain tapi menaklukkan diri sendiri. Diam juga punya sisi spiritual dan psikologis yang dalam. Ketika kamu memilih diam, kamu sedang memberi ruang bagi pikiranmu untuk bekerja dengan jernih. Otakmu keluar dari mode reaktif, masuk ke mode reflektif. Kamu berhenti menjadi korban emosi, dan mulai jadi pengamat yang sadar atas emosimu sendiri. Dari titik ini muncul sesuatu yang jarang disadari orang. Ketenangan punya daya getar. Orang bisa merasakannya tanpa kamu berkata apapun. Tatapanmu tenang, bahumu rileks, suaramu pelan tapi pasti. Dan tiba-tiba, ruangan yang tadinya penuh tensi berubah hening. Itulah energi orang yang tahu bagaimana diam dengan elegan. Banyak pemikir besar dari timur maupun barat sepakat bahwa diam adalah gerbang kesadaran. Filsuf timur menyebutnya keseimbangan. Pemikir barat menyebutnya pengendalian diri. Psikologi modern menyebutnya emotional intelligence. Tapi apapun istilahnya, maknanya tetap sama. Diam bukan berarti tidak bereaksi, tapi memilih bereaksi dengan kesadaran penuh. Makanya orang yang bisa diam di saat dunia menekan akan selalu disegani. Kawan menghormatinya karena ia tidak mudah terprovokasi. Lawan menghitung langkahnya karena ia sulit ditebak. Dan dunia akan memperlakukanmu berbeda. Saat kamu sudah tidak lagi bereaksi terhadap semua hal kecil yang dulu bisa mengguncangmu. Jadi kalau kamu selama ini sering dianggap aneh karena lebih banyak diam, jangan buru-buru merasa salah. Mungkin kamu sedang tumbuh. Mungkin kamu sudah mulai belajar kekuatan baru. Kekuatan untuk tidak selalu menjawab, tapi tetap sadar dan hadir. Karena pada akhirnya, diam bukan tanda kamu kalah, tapi tanda kamu sedang menang di level yang tidak semua orang bisa lihat. Berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang jenis-jenis diam dalam berbagai filosofi, dari timur hingga barat,
Dan bagaimana kamu bisa melatih diri untuk punya diam yang elegan, disegani kawan maupun lawan. Ketika kamu melihat orang-orang bijak dari timur, kamu akan menemukan satu pola yang sama. Mereka tidak pernah terburu-buru menjawab. Mereka tidak merasa harus segera memberi reaksi pada setiap hal. Bagi mereka, diam adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan batin. Karena diam tidak selalu berarti tidak tahu, tapi seringkali berarti sedang mendengarkan lebih dalam dari yang orang lain mampu dengar. Di dalam ajaran timur, khususnya dalam kebijaksanaan Tiongkok kuno, ada prinsip bernama Wu Wei, artinya bertindak tanpa paksaan. Maknanya sederhana tapi dalam. Jangan melawan arus tapi juga jangan hanyut. Bersikaplah selaras dengan alam. Biarkan segala sesuatu mengalir sesuai waktunya. Ketika kamu mampu diam dalam arti Wu Wei, kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu berhenti bereaksi pada setiap gangguan kecil. Kamu jadi tenang bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu sadar, tidak semuanya harus kamu ubah hari ini. Itulah kekuatan diam dalam kebijaksanaan timur. Sebuah seni untuk hidup seimbang antara tindakan dan penerimaan. Kalau kamu perhatikan, para master Zen juga jarang bicara panjang lebar. Mereka tidak menjelaskan terlalu banyak. Mereka hanya menunjukkan lewat tindakan, lewat tatapan, lewat cara mereka hadir. Karena bagi mereka, kata-kata seringkali menjadi penghalang untuk memahami kenyataan yang sesungguhnya. Pikiran kita terlalu sibuk mencari arti, sampai lupa merasakan makna yang sudah ada di depan mata. Di titik ini diam bukan lagi tentang menahan kata, tapi tentang melihat dunia tanpa filter ego, tanpa perlu menghakimi, tanpa perlu menilai, hanya melihat dan menyadari. Filosofi timur mengajarkan bahwa diam sejati bukan hanya soal tidak bicara, tetapi tentang menenangkan pikiran di dalam kepala, karena percuma mulut diam kalau pikiran masih ribut. Dan inilah latihan yang paling sulit dilakukan manusia modern. Bukan berhenti berbicara, tapi berhenti bereaksi. Diam versi ini membutuhkan kesabaran, pengamatan, dan kebijaksanaan. Kamu diam bukan karena takut, tapi karena tahu kapan waktunya bertindak dan kapan waktunya menunggu. Itulah sebabnya orang yang benar-benar paham makna diam akan tampak tenang tapi penuh wibawa. Ia tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan siapa dirinya. Ada pepatah Jepang yang berkata, kata-kata adalah akar dari kesalahpahaman. Dan benar saja, semakin banyak kita bicara, semakin besar kemungkinan kita disalahpahami. Tapi ketika kita diam, kita memberi ruang bagi makna untuk muncul dengan sendirinya. Mungkin itulah sebabnya dalam budaya timur, keheningan dianggap bukan kelemahan, melainkan ruang di mana kebijaksanaan tumbuh. Jadi ketika kamu mampu diam dengan tenang di tengah situasi yang memancing reaksi, kamu sedang melatih kekuatan yang sama dengan para filsuf timur dulu. Kekuatan untuk tidak terguncang bahkan ketika dunia di luar sedang ribut. Kekuatan untuk melihat tanpa tergesa-gesa menilai. Dan dari titik itulah muncul karisma tenang yang tidak bisa dipelajari dari buku manapun. Itu muncul dari kesadaran bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosi, tapi sudah menjadi pengamat yang sadar atas setiap emosi yang datang. Berikutnya kita akan melihat sisi lain dari keheningan. Bagaimana para pemikir barat memahami diam, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai kendali diri tertinggi. Di dunia barat, diam tidak selalu dilihat sebagai tanda kebijaksanaan. Masyarakat modern sering memuja yang vokal, yang lantang, yang berani berbicara. Tapi di balik hingar-bingar itu, para filsuf besar justru menemukan makna paling dalam keheningan diri. Filsuf Socrates pernah berkata, kunci kebijaksanaan adalah tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Bagi Socrates, diam bukan berarti pasif, tapi bentuk penguasaan diri atas dorongan untuk membuktikan sesuatu. Ketika seseorang masih ingin terus berbicara agar dianggap benar, sebenarnya ia belum selesai berdamai dengan egonya sendiri. Diam adalah ujian ego, karena hanya orang yang sudah berdamai dengan dirinya yang bisa menahan diri untuk tidak membalas, tidak menjelaskan, dan tidak membuktikan apa-apa. Dalam stoikisme, diam memiliki arti yang lebih praktis. Ia adalah bentuk disiplin pikiran. Orang stoik seperti Marcus Aurelius atau Epictetus mengajarkan bahwa manusia tidak perlu bereaksi terhadap segala hal yang terjadi padanya. Kalimat terkenal Marcus Aurelius berbunyi, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu." Artinya ketika kamu mampu diam dalam situasi yang menekan,
Itu bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu tidak semua hal layak mendapatkan energi dan reaksi dari dirimu. Itulah diam yang disegani. Bukan diam karena lemah, tapi diam karena sadar bahwa tidak semua pertempuran pantas kamu ikuti. Dari sisi psikologi eksistensial, diam juga punya makna emosional yang mendalam. Carl Jung, psikolog yang sangat memahami jiwa manusia, pernah berkata, dalam keheningan jiwa menemukan jalan pulangnya. Menurut Jung, banyak orang takut diam karena ketika mereka diam, suara batin yang selama ini ditutupi mulai terdengar. Mereka mulai mendengar ketakutan yang ditolak, kesedihan yang belum sembuh, dan kegelisahan yang selama ini dibungkus dengan aktivitas. Makanya orang modern lebih suka sibuk, lebih suka bicara, scrolling, atau bereaksi, karena diam itu menakutkan. Diam mempertemukanmu dengan dirimu sendiri, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ketika kamu berani menghadapi keheninganmu sendiri, kamu mulai mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dan dari situ kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih sulit diguncang oleh apapun dari luar. Diam dalam versi barat bukan hanya bentuk spiritualitas, tapi juga alat kontrol diri yang sangat kuat. Ketika orang lain terpancing emosi, orang yang bisa diam tetap tenang karena ia tahu emosi adalah jebakan yang menguras tenaga. Ketenangan itu yang membuat orang lain segan, bahkan kadang takut, karena mereka tidak bisa menebak isi kepala orang yang diam. Mereka tidak tahu apa yang kamu pikirkan, dan dari situ muncul kekuatan misterius. The power of unpredictability. Orang yang mudah ditebak, mudah dikalahkan. Tapi orang yang tenang, yang tidak langsung bereaksi, yang diam dan mengamati, itulah orang yang sulit dikendalikan siapapun. Dan menariknya, filsafat Timur dan Barat sepakat pada satu hal. Diam bukan tentang berhenti bicara, tapi tentang menguasai diri. Baik Socrates, Marcus Aurelius, hingga para sufi, semuanya sepakat bahwa orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mampu menahan diri ketika ia bisa bereaksi. Karena di saat semua orang berteriak untuk didengar, diam justru menjadi simbol kendali, simbol kecerdasan emosional yang tidak bisa dipalsukan. Berikutnya kita akan masuk ke sisi paling menarik, bagaimana para sufi memandang diam bukan hanya sebagai kendali diri, tapi sebagai jalan menuju marifat, saat diam menjadi bahasa antara manusia dan Tuhannya. Dalam pandangan para sufi, diam bukan sekadar pilihan. Diam adalah makam, sebuah tingkatan kesadaran. Bagi mereka, ketika lidah berhenti berbicara, jiwa mulai berbicara dengan bahasa yang lebih tinggi, keheningan. Sang maestro Jalaluddin Rumi pernah berkata, diam adalah bahasa Tuhan. Semua yang lain hanyalah terjemahan yang buruk. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Karena bagi Rumi, semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin sedikit ia butuh bicara. Orang yang belum memahami hidup banyak berdebat, banyak menjelaskan, banyak membuktikan. Tapi orang yang sudah sampai pada makrifat, cukup diam dan membiarkan semesta yang berbicara untuknya. Dalam tasawuf, diam bukan hanya tentang menahan lisan. Diam berarti menenangkan seluruh lapisan diri, pikiran, ego, dan keinginan. Seorang sufi tidak diam karena takut. Ia diam karena sudah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak sesuai kehendak ilahi, dan ucapan manusia seringkali justru mengganggu ketenangan itu. Ketika seorang sufi diam di hadapan hinaan, bukan karena ia tak punya jawaban, tapi karena ia tahu setiap hinaan hanya datang dari ego yang belum mengenal dirinya sendiri. Ketika ia diam di hadapan kemarahan orang lain, itu bukan kelemahan tapi kasih sayang. Karena dalam diamnya, ia sedang menahan agar api tak menyebar, agar keburukan tidak beranak pinak lewat reaksi. Bagi para sufi, diam adalah bentuk tawakal aktif. Mereka tetap bertindak, tapi hatinya tidak gaduh. Mereka tetap berjalan, tapi tanpa banyak bicara. Karena mereka tahu, keheningan bukan berarti pasrah. Keheningan adalah bentuk kepercayaan penuh pada kebijaksanaan Tuhan. Diam dalam pandangan sufi juga memiliki lapisan-lapisan. Pertama, diam lahir, yaitu menahan lidah dari hal yang sia-sia. Kedua, diam batin, yaitu menenangkan pikiran dari lintasan yang tidak perlu. Dan ketiga, diam ruhani, yaitu saat seluruh diri menyatu dengan kehendak ilahi, dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadiran Tuhan.
Ketika seseorang mencapai diam yang ketiga, ia tidak lagi berbicara kepada Tuhan, karena ia merasa Tuhan sudah berbicara di dalam dirinya. Inilah yang membuat para sufi tampak tenang, bahkan di tengah badai kehidupan, karena mereka sudah mengerti bahwa diam bukan kekosongan, melainkan ruang suci tempat hati berjumpa dengan Tuhan. Dan saat manusia lain sibuk mencari jawaban lewat kata, seorang sufi menemukan jawabannya lewat keheningan. Pada akhirnya, diam yang sejati tidak bisa dipelajari dari buku. Ia hanya bisa dipahami ketika kamu berani berhenti sejenak, menghentikan suara dunia, dan mendengarkan gema dari dalam dirimu sendiri. Itulah suara yang tidak butuh kata-kata. Suara yang membawa kedamaian, kejernihan, dan keberanian. Karena diam yang sejati tidak membuatmu lemah. Ia membuatmu tak terguncang oleh apapun. Saat kamu bisa diam dengan tenang di tengah kekacauan, itulah saatnya dunia mulai mendengarkanmu. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kekuatan datang dari kemampuan berbicara, dari keberanian untuk menyampaikan pendapat atau memenangkan argumen. Tapi hari ini kamu mungkin mulai menyadari satu hal penting. Tidak semua kekuatan terlihat dalam bentuk suara. Ada kekuatan yang justru tumbuh dari diam, dari kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia memprovokasimu. Dari keberanian untuk tidak menjelaskan apapun ketika kamu tahu kebenaran sudah cukup membela dirinya sendiri. Orang yang diam bukan berarti kalah. Orang yang diam kadang sedang mengumpulkan ketenangan agar tidak melukai. Sedang memilih kata yang tepat agar tidak menyesal. Sedang belajar untuk tidak bereaksi atas setiap getaran kecil di luar dirinya. Dan disitulah muncul sesuatu yang jarang dimiliki manusia zaman sekarang. Wibawa. Wibawa bukan didapat dari suara yang keras, tapi dari ketenangan yang tidak mudah diganggu. Kawan akan segan, karena kamu tidak mudah goyah. Lawan pun akan berhati-hati, karena kamu sulit ditebak. Itulah kekuatan yang lahir dari diam. Kekuatan yang tak terlihat tapi bisa dirasakan. Maka mulai hari ini, ketika kamu ingin membalas, berhentilah sejenak. Ketika kamu ingin menjelaskan, tarik napas dan lihat ke dalam. Tanya pada dirimu, apakah aku benar-benar perlu bicara? Atau aku hanya ingin membuktikan sesuatu yang tak perlu? Karena semakin sering kamu bisa diam dengan sadar, semakin kuat kendalimu terhadap hidupmu sendiri. Dan dari situ aura tenangmu akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ingatlah, diam bukan berarti berhenti. Diam bukan berarti takut. Diam adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Karena orang yang mampu diam di tengah badai adalah orang yang telah menemukan rumah di dalam jiwanya sendiri. Dan jika video ini menyentuhmu, bagikan kepada seseorang yang sedang belajar menenangkan diri. Agar lebih banyak jiwa menemukan kekuatan lewat keheningan. Bicara bisa membuatmu didengar, tapi diam yang elegan membuatmu dikenang.